Kembali di berita satu sore pemirsa, kami punya rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Jeratan narkoba memang tak pandang bulu. Bukannya memberantas peredaran narkotika, anggota polisi ini justru terlibat dalam penyelundupan barang haram itu. Tak tanggung-tanggung, anggota polisi aktif ini menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 6,9 kg. Upaya penyelundupan barang haram ini berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Nunukan, Kalimantan Utara. Polisi menerima informasi adanya pengiriman sabu dalam jumlah besar dari pelabuhan Tunontakan Nunukan ke Parepare, Sulawesi Selatan. Saat diperiksa, ternyata ditemukan 3 karung besar yang berisi narkoba. 3 buah karung ukuran besar warna putih yang bertuliskan Sofian dan 1 buah dosmilo. Kemudian pada karung tersebut terdapat barang transparan tersebut yang berisi 10 buah ember. Pada saat diperiksa, 7 di antara ember tersebut berisi 1 bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan di bagian paling bawah ember, yang telah dimodifikasi dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 7 bungkus plastik ukuran besar warna transparan. Dari temuan ini, polisi kemudian melakukan pendalaman hingga akhirnya berhasil meringkus para tersangka. Yang mengejutkan, salah satu tersangka merupakan bintara polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Tenggara berinisial FS. FS disebut mengenal salah satu tersangka yang menjadi kurir. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Baru pertama cuman yang si J ini pernah bawa barang si ini dari Tawau. Oh, udah pernah. Udah lama ya. Siap. Oh, perkosa. Makanya si J ini berhubungan sama yang di F. Cuman dia untuk mengeluarkan lagi nggak berani. Siap. Makanya dia mau mencari orang lain. Statusnya F bagaimana, dan sudah ditangkap atau bagaimana? F sudah kemarin kita udah berangkat ke sana dari Polres dan sudah kita mintai keterangan, dan di sana udah diamankan oleh Propam, dan nanti pendalamannya atau selanjutnya kita komunikasi antar Polda. Usai menetapkan 3 tersangka dan melakukan sejumlah pemeriksaan, terungkap fakta lainnya. Polisi mengungkap ketiga tersangka diduga bagian dari jaringan narkoba internasional. Sebab pemilik barang haram itu berada di wilayah Tawau, Malaysia. Ketiganya dijanjikan upah sebesar 160 juta rupiah jika berhasil membawa paket narkoba ke wilayah Kendari. Tak berbeda jauh dengan pengungkapan kasus narkoba di Nunukan, Kalimantan Utara yang melibatkan anggota polisi aktif. Di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN juga terlibat dalam perkara barang haram ini. SH, ASN di Kabupaten PPU itu kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu di dalam mobil yang dikendarainya. Ia pun ditangkap polisi saat tengah melintas di Jalan Provinsi Kelurahan Penajam. Satu kendaraan yang di dalamnya ada pengemudi yang diduga adalah sesuai dengan hasil penyelidikan
yaitu membawa atau menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu. Dan benar pada saat dihentikan di jalan itu didapat barang bukti narkoba yang diduga adalah sabu-sabu, 2 paket yang terletak di dalam kendaraan Daihatsu Ayla warna putih, jadi itu tergeletak di dalamnya. Selain mengamankan oknum ASN, polisi juga menangkap seorang petani berinisial JD yang beralih profesi sebagai kurir narkoba. Dari tangan JD, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 17 paket seberat 23,24 gram. SH dan JD harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Penajam Pasir Utara usai ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pun terancam hukuman 12 hingga 20 tahun penjara. Dari aparat hingga anak pejabat, jeratan barang haram narkotika nyata adanya. DA, anak Wakil Bupati Karimun Kepulauan Riau, diringkus Sat Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun karena terlibat peredaran narkoba. Ia ternyata terlibat peredaran narkoba internasional jaringan Indonesia-Malaysia. Tak tanggung-tanggung dari tangan DA, polisi berhasil menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,9 kg. Barang haram ini disimpan di dalam rumahnya di kawasan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Selain menangkap DA, polisi juga menangkap 3 tersangka lain dengan barang bukti sabu seberat 100 gram di sebuah hotel di kawasan Tanjung Balai Karimun. Selain menyita bukti sabu-sabu, polisi juga menyita uang tunai senilai 5,9 juta rupiah, 1 alat isap sabu, dan 1 tas berwarna hitam. Ya, peran anak pejabat itu seperti apa? Perannya itu dia mengambil, kemudian menyimpan selama 2 hari di kontrakan MA tadi. Berarti barang itu diamankan di tempat anak pejabat itu? Jadi dia yang mengamankan barang itu. Di rumahnya? Mirisnya lagi, ini bukanlah kali pertama anak pejabat ini terjerat perkara narkoba. Ia ternyata pernah dipidana alias residivis pada kasus yang sama. Saat ditangkap pada 2010 lalu, DA ternyata terbukti mengedarkan ganja. Dendam kesumat ternyata bisa membuat seseorang berbuat jahat, bahkan hingga melenyapkan nyawa. Inilah yang terjadi di Buton, Sulawesi Tenggara. Ironisnya, peristiwa berdarah ini terjadi di depan rumah dinas Bupati Buton saat berlangsungnya acara lomba gerak jalan santai dalam rangka peringatan kemerdekaan. Di tengah kemeriahan perlombaan peringatan Hari Kemerdekaan, tiba-tiba seorang pemuda menikam 3 pemuda lainnya yang tengah asyik menonton. Tak ayal, hal ini pun menimbulkan kepanikan warga. Sebagian warga kemudian berusaha menolong para korban dengan membawa ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, salah satu korban bernama Rudiansyah alias Laode tak selamat. Sedangkan 2 korban lainnya mendapat perawatan intensif di RSUD Kabupaten Buton. Ternyata penikaman ini dilakukan pelaku lantaran dendam kesumat terhadap ketiga korban saat bermain game online. Nah, pada saat itu
korban dan pelaku bersinggungan atau katakanlah bertemu, sehingga dendam lama akibat permainan game online itu memicu kemarahan kedua belah pihak sehingga terjadi perkelahian. Di dalam perkelahian itu pelaku ternyata sudah mempersiapkan diri dengan alasan untuk berjaga-jaga. Dalam keadaan terdesak, pelaku akhirnya menikam beberapa korban. Usai peristiwa berdarah ini, pelaku kemudian kabur. Namun tak berselang lama, ia kemudian menyerahkan diri ke Polres Buton. Pelaku berinisial Y alias A ternyata masih di bawah umur, berusia 16 tahun. Ia pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Lagi-lagi, karena menyimpan dendam, membuat seseorang tega berbuat kejahatan. Nasib naas pun dialami seorang pelajar SMK di Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang menjadi korban dari pelaku yang menyimpan dendam. Peristiwa naas ini pun terekam kamera pengawas, tepatnya di Jalan Pisangan Lama 3 Pulau Gadung. Saat itu, korban berinisial MA tengah melintas dan berpapasan dengan motor para pelaku. Secara tiba-tiba, pelaku HA menyiram air keras. Akibatnya, MA mengalami luka bakar di bagian wajah dan mengenai matanya. Polisi lantas bergerak dan menangkap pelaku HA. Hasil penyelidikan pun mengungkap ternyata pelaku sudah mempersiapkan air keras dari rumahnya untuk disiramkan kepada korban. Polisi juga mengungkap motif dendam yang melatar belakangi pelaku menyiramkan air keras itu. Motif terhadap kejadian ini adalah dendam. Jadi sebelumnya antara pelaku dan korban ini tawuran dulu. Sebelum kejadian ini, tawuran, ejek-ejekan, terjadilah kasus penyiraman terhadap korban dan pelaku itu. Atas perbuatannya, HA terjerat pasal perlindungan anak dan penganiayaan berat. Ia pun terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.